wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyara Khotunada dari kelas PBSI Pagi B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pembelajaran dari metode quantum learning. Pengertian dari quantum learning adalah merupakan kiat, petunjuk, dan strategi dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat peserta didik. Dan itu sebagai belajar suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Dan di metode ini ada tujuan juga. Tujuan yang pertama adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang kedua, untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Maksudnya itu seperti kita tidak hanya monoton dalam belajar tersebut. Peserta didik bisa melakukan belajar dengan cara berdiskusi dengan teman yang lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk menyesuaikan kemampuan otak siswa. Yang keempat, untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir. Dan yang kelima, untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Di samping itu, ada pula karakteristik dari metode quantum learning tersebut. Yang pertama, seorang pendidik dan peserta didik bisa menjadi fasilitator. Contohnya seperti guru menerima masukan dari peserta didiknya, dan mereka sering saling bertukar informasi. Kemudian yang kedua, belajar akan sangat efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Pada di situ maksud dalam menyenangkan itu seperti lingkungan suasananya. Kemudian yang ketiga, yaitu kenyamanan dalam belajar membuat peserta didik bisa lebih mengikuti pembelajaran. Kemudian yang keempat, kunci menuju kesuksesan model quantum learning adalah latar belakang untuk klasik atau instrumental yang telah terbukti memberikan positif dalam proses pembelajaran tersebut dalam metode quantum learning. Ada pula model-model pembelajaran quantum learning. Yang pertama yaitu kita dalam model-model pada pembelajaran quantum learning bisa menggunakan peta konsep. Maksud dari peta konsep ini adalah sebagai teknik belajar yang efektif. Peta konsep di sini lebih menunjukkan pada keuangan atau ide-ide pikiran sebagai catatan dalam grafis sebagai salah satu teknik belajar yang efektif untuk para siswanya. Peta konsep berupa ide pemikiran yang dituangkan dalam bentuk gambaran atau grafik seperti itu. Jadi tidak hanya fokus kepada teori-teori saja, namun ada sebuah gambaran juga di situ. Kemudian yang kedua itu ada teknik memori. Jadi di teknik memori ini adalah teknik memasukkan informasi ke dalam otak sesuai dengan cara kerja otaknya tersebut. Dalam teknik ini itu perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi otak dalam menyerap dan menyimpan informasi. Jadi pada saat itu cara kerja otak kita lebih cepat dalam melakukan metode konsep-konsep teknik memori yang ini. Kemudian di metode quantum learning itu ada pula kelemahan dan kelebihannya. Jadi yang kelebihannya contohnya yaitu yang pertama, membiasakan siswa untuk melatih aktivitas kreatifnya. Jadi
Di sini siswa bisa menciptakan produk kreativitasnya tersebut yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Contohnya ketika di kelas, guru terbiasa mengajari siswa untuk selalu berpikir kreatif, untuk menemukan hal-hal suatu yang baru. Kemudian yang kedua, emosi sangat diperlukan pada saat pembelajaran, menciptakan motivasi belajar tersebut siswa agar menjadi tinggi. Kemudian ada pula kekurangan dalam metode kuantum tersebut. Quantum learning ini kekurangannya itu membutuhkan pengalaman yang nyata, karena di metode ini menuntut guru untuk lebih kreatif dan menjadikan kegiatan belajar mengajar ini harus lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua, waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar, karena di metode ini learning menggunakan metode pemberian sugesti sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan karakter yang diharapkan. Sekian itu penjelasan dari saya untuk metode quantum learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.